Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman pendengar podcast semua. Selamat datang di Teja Mulia Health Podcast. Kembali lagi dengan saya, Kavita Yuliana, yang akan menemani teman-teman pada series podcast kali ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada series podcast sebelumnya, series kali ini kita akan sedikit mengulas tentang pemanfaatan tanaman obat keluarga atau yang biasa disingkat sebagai toga dalam rangka meningkatkan kesehatan tubuh kita atau mungkin sebagai peluang bisnis di masa pandemi. Nah, langsung saja kita masuk pada bahasan topik series kali ini. Tapi sebelumnya teman-teman pasti udah tahu dong apa itu toga atau mungkin tidak mengenai definisinya, tapi teman-teman pasti sudah mengenal beberapa macam tanaman obat keluarga yang ada di sekitar teman-teman. Karena tanaman obat keluarga ini selain digunakan sebagai obat kan juga sering digunakan sebagai bahan pelengkap bumbu masakan. Nah, seperti jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lain, pasti teman-teman sudah mengenal dong. Selain itu, teman-teman pasti juga sudah mendengar mengenai informasi bahwa ketika pandemi ini, minat masyarakat untuk mengkonsumsi jamu atau obat tradisional itu meningkat. Dalam rangka untuk sebagai upaya menjaga kesehatan atau meningkatkan daya tahan tubuh mereka, jadi mereka mengkonsumsi obat tradisional atau jamu ini sehingga mengharapkan agar tidak mudah tertular penyakit seperti itu. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya apa itu toga? Jadi definisi toga atau tanaman obat keluarga sendiri merupakan tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat dan dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kesehatan. Baik dalam upaya preventif atau pencegahan, kemudian dalam upaya penyembuhan, pemulihan, ataupun mungkin sebagai peningkat level kesehatan seseorang. Jadi agar tidak mudah terkena sakit seperti itu. Nah, bagian dari tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai obat itu tergantung dari jenis tanamannya. Kalaupun seperti jahe, kunyit, itu yang dimanfaatkan bagian rimpang. Kalau untuk tanaman daun sirih itu sudah pasti di daunnya, seperti itu. Nah, secara umum, toga ini biasanya dimanfaatkan sebagai ramuan untuk minuman kebugaran tubuh, atau mungkin ramuan untuk gangguan kesehatan ringan yang ini didasarkan pada gejala-gejala tertentu. Kemudian ramuan yang digunakan untuk memelihara kesehatan ibu, apalagi ketika ibu yang pasca melahirkan seperti itu. Lalu bisa digunakan untuk meningkatkan gizi anak juga. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa toga ini digunakan sebagai upaya peningkatan kesehatan, tetapi toga ini juga memiliki manfaat di bidang yang lain, yaitu di aspek lingkungan itu bisa menjadi upaya dalam melestarikan lingkungan alam. Kemudian bisa sebagai upaya penghijauan dari lingkungan sekitar kita. Nah, selain itu, toga ini juga bisa memberikan manfaat di aspek ekonomi apabila dimanfaatkan dengan tepat seperti itu. Lalu kita akan masuk pada bahasan mengenai contoh-contoh tanaman obat keluarga yang dimanfaatkan di bidang kesehatan. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh beberapa tanaman yang teman-teman sudah pasti familiar dan mudah ditemukan di sekitar kita. Yang pertama adalah tanaman jahe. Nah, teman-teman sudah tahu pasti tanaman jahe ini ciri-cirinya seperti apa, bentuknya seperti apa, karena tanaman jahe ini selain digunakan sebagai pelengkap bumbu masakan juga sering dibuat seperti menjadi wedang jahe ataupun mungkin campuran pada minuman-minuman tradisional yang lain. Seperti itu. Nah, jenis-jenis dari jahe ini ada banyak. Ada jahe merah, jahe emprit, jahe gajah, dan lain-lain. Untuk manfaatnya sendiri, jahe bisa dimanfaatkan sebagai obat sakit gigi dengan cara menggosokkan jahe mentah pada gigi yang nyeri. Selain itu bisa digunakan untuk
proses penyembuhan ketika mengalami batuk atau sakit tenggorokan, kemudian dapat mengatasi mual-mual, mengatasi gangguan menstruasi, dan lain-lain. Nah, jahe ini biasanya juga disajikan sebagai minuman penghangat tubuh. Lalu, tanaman yang kedua adalah kunyit. Kunyit, seperti yang kita tahu, ciri khasnya adalah dia akan menimbulkan warna kuning kalau dimasukkan pada suatu bahan. Seperti pada masakan atau mungkin jamu, itu kunyit akan memberikan warna kuning seperti itu sebagai ciri khasnya. Nah, kunyit ini juga digunakan di jamu-jamu tradisional, seperti contoh, kunyit ditambah dengan asam yang kalau di Jawa namanya kunir asam atau bisa disebut dengan kunyit asam. Nah, kandungan utama dari kunyit ini adalah kurkumin yang dapat bermanfaat untuk mengatasi encok atau pegal linu, kemudian biasa digunakan ketika ibu nifas, kemudian bisa digunakan untuk sakit pinggang, perut kembung, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada tanaman kencur yang biasanya digunakan sebagai obat tradisional juga, terutama untuk mengobati batuk yang berdahak karena dapat mengencerkan dahak. Selain itu, kencur juga bisa dimanfaatkan dalam pengobatan radang lambung, flu, diare, dan lain-lain. Nah, kalau di jamu, kencur ini biasanya ditambahkan dengan beras yang kemudian dinamakan sebagai beras kencur. Dengan khasiat untuk menambahkan tenaga dan dapat pula menambah nafsu makan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh tanaman toga di sekitar kita yang bisa bermanfaat dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, selain itu ada beberapa ramuan dari beberapa tanaman yang bisa digunakan untuk meningkatkan imun tubuh yang akan disampaikan melalui poster yang akan di-share. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa tanaman obat keluarga ini selain dimanfaatkan di bidang kesehatan dan sebagai bumbu pelengkap masakan, juga bisa memberikan dampak ekonomi apabila dimanfaatkan dengan optimal. Nah, apabila suatu desa melakukan pengembangan terhadap pemanfaatan toga ini, maka pasti akan dapat menunjang ekonomi dan dapat menambah penghasilan dari masyarakat desa tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh mengenai peluang dari pemanfaatan toga agar dapat menjadi bisnis yang bisa menunjang ekonomi desa. Di antaranya adalah pengembangan budidaya tanaman obat keluarga sebagai agrowisata. Nah, apabila ingin mengembangkan agrowisata, pastinya harus diperhatikan ada komoditas apa saja yang menunjang untuk bisa ditanam atau bisa dibudidayakan di daerah tersebut. Kemudian juga harus diperhatikan mengenai kondisi wilayah, apakah memang cocok apabila dijadikan lahan untuk agrowisata. Nah, selain itu, bisa juga dikembangkan kampung jamu. Apabila budidaya toga tadi bisa terwujud, kemudian adanya pengembangan kampung jamu ini akan semakin menambah nilai plus dari desa tersebut. Karena dalam mengembangkan kampung jamu ini selain kita bisa mendapatkan sumber ekonomi, tetapi juga sebagai proses pelestarian budidaya dari nenek moyang kita. Nah, dengan adanya pengembangan kampung jamu juga diharapkan bisa mengembangkan suatu produk UMKM dari hasil toga. Nah, tanaman obat keluarga ini mempunyai nilai ekonomis baik dalam berupa tanaman yang masih mentah atau jahe yang belum diolah, kemudian kunyit yang belum diapa-apakan, masih berbentuk tanaman, itu sudah bisa dijual. Kemudian apabila ingin diolah lebih lanjut, bisa dijadikan simplisia atau rajangan dari tanaman-tanaman tersebut yang bisa dijadikan sebagai bahan obat tradisional. Nah, selain itu bisa dalam bentuk produk jamu atau produk minuman tradisional yang bisa dikemas sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan daya tarik terhadap UMKM tersebut. Nah, tentunya dalam proses pengembangan UMKM, kemudian kampung jamu ataupun agrowisata perlu pengelolaan yang
lebih kuat lagi, perlu skill-skill yang memang dilatih dalam mengelola tersebut. Nah, apabila kita bisa menarik kesimpulan dari series podcast kali ini bahwa sebenarnya ketika kita menanam tanaman obat keluarga di sekitar rumah kita itu tidak akan memberikan efek negatif, tapi dapat memberikan dampak-dampak positif pada diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak ada salahnya apabila teman-teman mulai menggalakkan penanaman tanaman obat keluarga di sekitar teman-teman. Nah, telah selesai sudah podcast series yang terakhir ini. Jadi kita sudah melakukan podcast sebanyak 3 series. Sebelum mengakhiri sesi ini, saya, Kavita Yuliana, memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian podcast banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti Teja Mulia Head Podcast baik dari series pertama, kedua, dan ketiga. Semoga apa yang disampaikan pada podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Sampai jumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.